dari mulai AND, OR, dan exclusive OR. Itu adalah basic gate sebenarnya, sedangkan yang sudah rangkaian kombinasi yang ditambahkan NOT di depan maupun di belakang itu di bawahnya. Di jajaran pertama itu adalah dengan 2 input gate, kemudian di jajaran berikutnya 3 input, 4 input, dan yang bagian bawah itu yang input yang lebih banyak sampai 8. Cara menggunakan basic atau menu-menu ada di bawah ini itu dengan drop and drag. Artinya ada klik gate yang akan digunakan, kemudian jangan dilepaskan. Saya contohkan, klik, jangan dilepaskan, kemudian Anda drag ke dalam panel atau tempat Anda edit daripada gambar dari Cedar Logic Simulation. Nah, setelah ada titik-titik ada di tengah panel ini, Anda klik di luarnya, maka bentuknya sudah tidak titik-titik lagi, ini siap untuk digunakan. Jika ingin dipindahkan, Anda klik lagi, kemudian Anda pindahkan. Oke, kemudian untuk menu berikutnya, ini adalah gerbang untuk NOT. Sebenarnya sama saja, namun di sini biasanya saya gunakan yang small, karena nanti tidak akan istilahnya menghabiskan tempat di dalam panel gambar ini. Berikutnya adalah menu daripada input dan output. Khusus untuk menu input, ini warnanya hitam, tapi ketika Anda drop ke dalam gambar, kemudian Anda sambungkan, menyambungkannya adalah Anda dekatkan mouse ke ujung atau ke terminalnya. Ketika sudah muncul titik merah, Anda klik, kemudian Anda arahkan kepada yang akan disambungkan. Ketika sudah disambungkan, maka akan ada garis. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kalau dia berwarna hitam, itu artinya dia satu. Kalau dia berwarna hitam, itu artinya 0. Jika Anda klik, dia akan berwarna merah, itu artinya 1. Kemudian untuk outputnya adalah yang berwarna hijau ini. Kemudian Anda tempatkan ke tempat yang akan Anda gambar. Kemudian sekali lagi sama, ketika ada warna didekatkan sudah ada warna merah, tarik garis kepada output tadi, maka dia akan tersambung dan warnanya akan hitam. Kenapa hitam? Karena dia 1 dinotkan, maka menjadi 0. Kemudian kalau kita kasih input di OR gate, kemudian kita beri 2 input, karena memang gate ini ada 2, maka kita bisa berikan juga outputnya. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya ini kalau kita kasih ground, saya beri contoh saja, misalnya kita gunakan yang OR. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana fungsi daripada ground atau fungsi daripada power. Kita berikan ground, kemudian kita sambungkan, maka ini seolah-olah si logic gate pada gerbang OR ini, seolah-olah kaki satunya saya berikan ground. Kemudian kita kasih outputnya,
maka dia akan 0. Karena 0 diorkan 0, hasilnya 0. Jika dikasih 1, maka hasilnya dia akan 1. Kemudian untuk menu-menu berikutnya, decoration ini adalah teks. Jadi jika Anda ingin memberikan teks, misalnya kasih teks, kemudian akan dikasih nama daripada output ini, Anda cukup dengan klik 2 kali, kemudian teksnya Anda rubah menjadi misalnya keluaran, ini diketik saja, maka dekorasi ini akan memberikan keluaran atau semacam keterangan daripada output di logic gate di sini. Kemudian untuk yang berikutnya mungkin tidak akan dibahas sekarang, tapi baiknya saya beri beberapa keterangan atau Anda bisa kenalkan. MUX ini adalah multiplexer, kemudian decoder ini adalah pengkodean, tapi nanti kita gunakannya bukan di hari ini. Kemudian untuk berikutnya, di dalam sistem mikroprosesor, itu ada yang namanya ALU. ALU itu adalah Arithmetic Logic Unit. Untuk logic mungkin tidak ada masalah, ini adalah logic unitnya. Tapi untuk arithmetic itu menggunakan adder atau juga komparator. Tapi kebanyakan adalah adder sama subtract ya. Kebetulan di sini subtractnya atau pengurangannya tidak ada. Menu berikutnya ini juga akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu adalah flip-flop. Register sebenarnya di sini ada register, tapi nanti di pertemuan berikutnya kita tidak akan menggunakan register yang ada di sini, tapi registernya kita akan bangun dengan rangkaian logika dan multiplexer, juga rangkaian flip-flop. RAM sama ROM juga sama, kita akan menggunakan rangkaian logic, multiplexer, sama flip-flop. Kemudian chip di sini itu ada yang Zilog sama beberapa mikroprosesor yang sudah jadi. Ini juga tidak akan kita gunakan di kuliah ini. Baik, mudah-mudahan Anda tidak kesulitan ya dalam melakukan penginstalan daripada Cedar Logic Simulation, karena di sini dia tidak terlalu rumit dalam penginstalannya. Baik, ini akan saya pindahkan dulu. Kita akan lanjut dulu kepada pembahasan basic daripada gerbang logika. Kita kembali ke gerbang dasar, kemudian saya tambahkan dulu gerbang daripada gerbang OR, kemudian saya berikan inputnya. Kemudian outputnya. Pada kita jadwalnya atau agenda hari ini kita akan mempelajari daripada sifat-sifat gerbang logika. Walaupun saya yakin sudah ada pernah ditemukan di kuliah yang lain, semacam mungkin PTIK, matematika diskrit, tapi pendekatannya dia dalam pendekatan matematis. Sedangkan pada kuliah mikroprosesor, pendekatannya adalah pendekatan hardware, tentu saja lebih kepada logikanya yang Anda perlu pahami di sini. Baik, kemudian yang terakhir juga saya akan memperlihatkan bagaimana si Cedar Logic Simulation ini dapat melakukan simulasi. Jadi kalau kita gunakan, ini namanya clock, kadang-kadang ada yang menerjemahkannya dengan jam. Di sini pun kita dapat lakukan simulasi, walaupun pada kuliah kita clock di sini mungkin sulit kalau kita menggunakan clock
yang ada di dalam Ceda Logic Simulation untuk memahami beberapa rangkaian-rangkaian logika yang menuju kepada sistem mikroprosesor, karena mungkin nanti terlalu cepat. Jadi nanti clock-nya tetap kita akan gantikan oleh input. Jadi kita dalam melakukan simulasinya, clock-nya kita lakukan secara manual saja seperti ini. Karena kalau memakai clock ini mungkin nanti terlalu cepat sehingga sistemnya nggak akan kelihatan. Namun ini perlu saya perlihatkan dan perkenalkan kepada Anda bahwa di dalam logic simulator ini Anda dapat melakukan simulasi dengan clock. Namun